Kembali di Prime Market Highlight pemirsa. Meta Platforms resmi mengakuisisi hampir 3% saham induk Ray-Ban EssilorLuxottica. Ya, nilai investasi tersebut mencapai 3 miliar euro atau sekitar 3,52 miliar dolar Amerika. Meta Platforms resmi mengakuisisi hampir 3% saham induk Ray-Ban EssilorLuxottica. Nilai investasi tersebut mencapai 3 miliar euro atau sekitar 3,52 miliar dolar Amerika Serikat. Akuisisi ini dilakukan di tengah tren meningkatnya minat terhadap perangkat wearable dengan kecerdasan buatan. Meta berharap teknologi seperti ini bisa menarik pengguna baru seiring fokus mereka membangun ekosistem AI dan Metaverse. Adapun EssilorLuxottica dikenal sebagai produsen merek-merek ternama seperti Ray-Ban, Oakley, dan Persol. Melansir dari Reuters, Meta tengah mempertimbangkan penambahan investasi untuk meningkatkan kepemilikan hingga 5%. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari strategi jangka panjang Meta memperkuat kehadiran di perangkat pintar berbasis AI. Sebelumnya Meta dan Oakley telah meluncurkan kacamata pintar bertenaga AI bernama Oakley Meta HSTN. Perangkat ini dibekali kamera resolusi tinggi, speaker open ear, dan tahan cipratan air. CEO EssilorLuxottica menyatakan tengah memperluas kapasitas produksi dan siap memperluas kerjasama dengan Meta melalui merek-merek lain di masa depan. Berbagai sumber IDX Channel. Apple tengah bernegosiasi untuk mendapatkan hak siar Formula One di Amerika Serikat mulai tahun depan. Langkah ini menyusul kesuksesan film F1 The Movie yang diproduksi Apple Studios. Apple disebut sedang dalam tahap pembicaraan untuk mengakuisisi hak siar Formula One di Amerika Serikat mulai musim depan. Produsen iPhone itu dilaporkan menantang ESPN, pemegang lisensi saat ini yang dimiliki Disney, untuk mendapatkan hak penyiaran. Dikabarkan bahwa pembicaraan ini muncul setelah film F1 The Movie berhasil mencetak box office tinggi di minggu debutnya. Film F1 The Movie yang dibintangi Brad Pitt telah mengumpulkan pendapatan 293 juta dolar Amerika Serikat hanya dalam 10 hari pertama penayangannya. Capaian ini memberi Apple dorongan untuk masuk lebih dalam ke bisnis olahraga. Popularitas Formula One di Amerika Serikat juga tengah naik berkat serial Netflix Drive to Survive yang membuka pasar baru di kalangan milenial dan Gen Z. Sementara itu, Apple bukan satu-satunya pemain dalam perebutan hak siar F1. Netflix dikabarkan ikut bersaing untuk musim 2026 setelah masa eksklusif ESPN berakhir. Jika Apple berhasil, ini akan menjadi langkah strategi selanjutan setelah investasinya di dunia olahraga lewat produksi konten dan teknologi siaran. Berbagai sumber IDX Channel. Kaspersky berhasil meraih 3 penghargaan penting dalam ajang C-Lab Security Award 2025 di London. Penghargaan ini mencakup kategori Enterprise Endpoint Windows, Small Business Endpoint Windows, dan Consumer Endpoint Windows. Kaspersky berhasil meraih 3 penghargaan penting dalam ajang SE Labs Security Awards 2025 di London. Ajang ini memasuki tahun ke-7 menilai solusi cyber security lewat gabungan pengujian publik, evaluasi privat, dan umpan balik langsung dari klien korporat. Metodologi ini memastikan hasil yang akurat dan dapat dipercaya. Dalam kategori Enterprise Endpoint, Kaspersky bersanding dengan vendor besar seperti Broadcom, CrowdStrike, ESET, Microsoft, Sophos, Trellix sebelum akhirnya dinobatkan sebagai pemenang. Di segmen UMKM dan konsumen juga memimpin kategori masing-masing. Penghargaan yang diraih mencakup kategori Enterprise Endpoint Windows, Small Business Endpoint Windows, dan Consumer Endpoint Windows. Hasil pengujian independen SE Labs menunjukkan solusi Kaspersky menduduki peringkat top 1 total akurasi rating pada kuartal 1 2025 untuk ketiga segmen. Tahun 2024 juga konsisten memperoleh skor tertinggi berkali-kali. Acara puncak berlangsung di London pada 2 Juli 2025 dalam rangkaian vendor workshop tahunan. Di sana, para pelaku industri dan pakar keamanan berkumpul untuk bertukar insight dan mengembangkan metode pengujian yang lebih baik. Berbagai sumber IDX Channel. BYD mencatat prestasi penting di Thailand dengan berhasil mengirimkan lebih dari 90.000 unit kendaraan listrik dari pabrik lokal di Rayong sejak soft launch pada Juli 2024 hingga pertengahan tahun 2025. Pencapaian ini sekaligus menegaskan peran pabrik tersebut sebagai basis ekspor EV ke kawasan ASEAN dan Eropa.
BYD mencatat prestasi penting di Thailand dengan berhasil mengirimkan lebih dari 90.000 unit kendaraan listrik dari pabrik lokal di Rayong sejak soft launch pada Juli 2024 hingga pertengahan 2025. Pabrik Rayong dibangun dalam waktu 16 bulan dengan kapasitas tahunan mencapai 150.000 unit, mencakup proses stamping, pengecatan, pengelasan, perakitan akhir hingga produksi suku cadang. Fasilitas ini memperkerjakan sekitar 10.000 orang dan menjadi pabrik EV BYD pertama di Asia Tenggara. Ketersediaan lokal turunkan biaya impor, dorong harga kompetitif dan pangsa pasar tinggi, menggenggam sekitar 40% pasar EV di Thailand hingga akhir 2023. Strategi ini didukung kebijakan insentif pemerintah Thailand seperti pengurangan tarif dan subsidi EV. Soft launch pabrik dilakukan pada 4 Juli 2024, bertepatan peluncuran produksi unit ke-8 juta BYD yakni model Dolphin yang langsung keluar dari jalur produksi Rayong. Produk dari Rayong tidak hanya untuk pasar domestik Thailand saja. Ratusan ribu unit dikirim ke negara ASEAN lainnya serta pasar ekspor di Eropa. Pabrik ini menjadi pusat distribusi strategis BYD di kawasan. Masuknya gelombang EV China seperti BYD memicu tekanan pada produsen otomotif dan suku cadangan lokal di Thailand. Pemerintah dan Kemenperin Indonesia juga mencermati perkembangan ini agar tidak terulang di dalam negeri. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, IBM resmi meluncurkan lini chip dan server baru untuk pusat data bernama Power11 pada tanggal 8 Juli 2025 di London. Ya, platform ini menjadi pembaruan besar pertama sejak seri Power terakhir pada 2020. IBM resmi meluncurkan lini chip dan server baru untuk pusat data bernama Power11. Power11 dirancang dengan efisiensi energi tinggi compare dengan kompetitor seperti Intel dan AMD. Sistem ini merupakan paket yang terintegrasi antara chip hardware dan perangkat lunak untuk menunjang kemudahan dalam adopsi AI bisnis. IBM mengklaim sistem Power11 tidak memerlukan waktu henti terjadwal untuk pembaruan software. Waktu henti tidak terduga rata-rata hanya sekitar 30 detik per tahun. Server Power11 memiliki tingkat keamanan tinggi, mampu mendeteksi dan merespons serangan ransomware hanya dalam 60 detik. Power11 dan servernya dijadwalkan tersedia untuk pasar mulai 25 Juli 2025. IBM juga berencana mengintegrasikan chip AI Spire yang diluncurkan tahun lalu ke dalam sistem Power11 pada kuartal keempat 2025 untuk meningkatkan kapabilitas inferensi AI. General Manager Power Systems, Tom McPherson, menegaskan bahwa Power11 bukan untuk pelatihan AI skala besar. Fokus utama adalah menyederhanakan penerapan AI untuk inferensi guna mempercepat proses bisnis. Dengan kapabilitas inferensi AI yang handal dan tanpa kerumitan integrasi, IBM menerapkan strategi praktis untuk memudahkan dunia bisnis mengoptimalkan AI dalam operasi harian. Berbagai sumber IDX Channel.